Nah, udah di-record nih, Bu. Nih, itu udah record. Duduk, Pak. Gimana? Udah record ya. Ini kamera itu, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah. Saya salah satu mahasiswa yang baru menyelesaikan magang MBKM Mandiri di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selama di kantor saya ditempatkan di tiga divisi. Yang pertama ada PKCDT, yaitu pelayanan kepabeanan dan cukai serta teknik. Yang kedua ada subbagian umum. Yang ketiga ada penindakan dan penyidikan atau P2. Saya banyak belajar dari P2. Di situ saya disuruh mengarsipkan surat, yaitu surat SBP atau surat bukti penindakan. Di surat itu tertera uh, apa namanya apa identitas orang-orang yang melakukan barang melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan oleh Kemendak atau dari kantor Direktorat Bea dan Cukai. Jadi di situ sudah tertulis barang apa saja yang sudah ditindak, identitas orangnya. Jadi di sini kenapa saya mengambil judul besarnya pelayanan IMEI dan isi di bandara, karena saya selama magang di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya lebih banyak tugasnya di bandara. Yang pertama ada latar belakang IMEI. IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity yang merupakan nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler. Di era globalisasi sekarang, banyak masyarakat yang bepergian ke luar negeri dan membawa pulang alat telekomunikasi dari luar negeri seperti handphone. Jadi, karena banyak yang membawa alat telekomunikasi dari luar negeri, jadi pemerintah menerapkan kebijakan IMEI atau International Mobile Equipment. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan IMEI ini agar produksi industri di dalam negeri terlindungi. Jadi ada pengertian pelayanan IMEI. Pelayanan IMEI merupakan bagian penting dari ekosistem telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa perangkat seluler yang digunakan di jaringan adalah legal dan terdaftar. Yang pertama ada prosedur pelayanan IMEI. Pertama ada penumpang wajib mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD. Yang kedua adalah melaporkan perangkat ke bea dan cukai. Yang ketiga adalah verifikasi data IMEI dan pemeriksaan fisik perangkat. Yang dimaksud dari verifikasi data IMEI dan pemeriksaan fisik ini adalah sangat membantu pemerintah agar IMEI yang sudah terdaftar di database pemerintah. Dan pemeriksaan fisik ini sangat membantu masyarakat sendiri agar kalau HP-nya hilang atau dicuri bisa terdeteksi di IMEI langsung. Yang keempat adalah pembayaran bea masuk jika di atas bea yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah IMEI terdaftar di perangkat aktif dalam 2 kali 24 jam.
ketentuan pendaftaran, setiap penumpang hanya boleh mendaftar maksimal 2 perangkat selama setahun. Yang kedua adalah pembebasan bea masuk dan pajak jika penumpang belum keluar dari bandara. Yang maksud dengan belum keluar dari bandara, maka penumpangnya gratis bea masuknya jika di bawah 500 US dollar. Jika penumpangnya tibanya hari ini, maka mendaftarnya besok, maka tidak ada tidak maka apa namanya pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi. Hanya bisa di hari itu saja. Yang ketiga ada pembebasan bea masuk dan pajak ditetapkan sebesar 500 US dollar. Jika penumpang ini membeli HP atau alat telekomunikasi ini dari luar negeri seharga 500 dolar, maka pembebasan bea masuk. Dan jika di atas 500 dolar bisa dikatakan 750 US dollar, maka yang 200 US dolarnya itu 250 US dollar itu akan dikenakan pajak. Yang keempat adalah jika melebihi batas tersebut, maka akan dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan deklarasi atau SED. Deklarasi bea cukai adalah proses formal untuk melaporkan barang yang diimpor atau diekspor, memastikan pajak dan bea masuk dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengisian dokumen dan informasi tentang barang. Tujuannya adalah mencegah penyelundupan dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Adapun pengertian pelayanan ECD atau Electronic Customs Declaration adalah sistem yang memungkinkan penumpang untuk melakukan deklarasi barang bawaan secara elektronik sebelum atau saat tiba di bandara. Dengan menggunakan aplikasi mobile atau kios yang disediakan, penumpang dapat mengisi formulir deklarasi dengan cepat dan mudah sehingga mempercepat proses pemeriksaan bea dan cukai. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian SED, karena itu sangat penting. Cara pengisian SED ini ada webnya sendiri di Google. Kita membuka. Di halaman pertama akan diberitahukan bahwa barang apa saja yang dibawa oleh penumpang tersebut dan keluarganya. Di sini sudah tertulis apa saja yang boleh dibawa dari luar negeri. Di sini ada minuman beralkohol atau hasil tembakau dan hewan atau tumbuhan dan uang sebanyak 1 miliar. Kita akan next ke halaman kedua. Di halaman kedua ini kita disuruh mengisikan identitas. Yang pertama ada nomor paspor, tanggal tiba, nama di paspor, dan nomor penerbangan atau nomor penerbangan di tiket. Di sini ada tempat kedatangan. Tempat kedatangannya kalau di Banda Aceh namanya BTJ atau Sultan Iskandar Muda. Di sini kita disuruh mengisi tanggal kelahiran, bulan, dan tahun. Di sini juga ada
jumlah bagasi yang tiba bersama. Di sini juga terserah kebangsaan atau negara via paspor. Kalau kita di Indonesia, kita mengisi Indonesia saja. Nggak bisa, Ibu. Menurut Misalnya bukan warga negara Indonesia. ya, kalau bukan. Sesuai. Ya. Di sini kita juga bisa menambahkan keluarga kita atau yang bepergian bersama kita, keluarga, siapapun itu atau teman kita. Di sini bisa sekalian kita menambahkannya, berapapun orang. Di sini sebanyak maksimal 10 orang. Ini kita akan mengisi nomor paspor. Ya. Cari next. Ya. Di sini kita juga bisa mengisi apa namanya kebangsaannya siapapun itu, mau dari dia negara apapun, nggak apa-apa di sini sekalian diisi. Next. Nah, di sini kita akan diperlihatkan, di halaman ketiga akan diperlihatkan apa saja barang yang kita bawa dari luar negeri. Jika kita membawa barang di atas ini, maka kita akan menekan yes, dan jika tidak, maka kita akan menekan tidak. Dan di bawah ini, di sini kita akan diperlihatkan apa namanya, jika kita membeli apa namanya komputer, telepon genggam apapun itu atau alat telekomunikasi apapun itu, jika kita ingin mendaftar email, maka kita menekan ya di sini. Kalau tidak, kita nggak usah menekan ya. Kita akan mengirimnya. Nah, jika sudah selesai, maka barcode-nya akan keluar seperti ini. Ini bisa kalau di komputernya langsung di tempat kita bisa mendownloadnya. Kalau dari HP kita bisa screenshot atau mendownload. Tapi kalau di tempatnya ini akan keluar barcode seperti yang sudah di print. Sudah seperti itu saja teman-teman semuanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kak, saya mau tanya, kalau semisal kan kita beli HP dari luar negeri nih, tapi kita lupa daftar email pas di bandara. Terus saya dengar-dengar boleh daftar di kantor. Itu kalau daftar di kantor bayar juga nggak? Terus kalau kita harus bayar, bayarnya berapa? Kalau kita tidak mendaftarnya langsung di apa namanya di bandaranya langsung di tempat pendaftaran emailnya langsung, kita akan mendaftar di kantornya. Apa namanya kalau di Banda Aceh kantornya di Kanwil, kantor wilayah, bukan di kantor bea cukainya, tapi di Kanwil. Kalau kita mendaftar di kantor biasanya akan dipungut biaya seharga HP sih biasanya seharga Sama dengan harga bisa setengah juga Ibu. Berarti kalau kita nggak bikin email langsung di bandara, kita harus bayar ya? Iya harus dibayar. Tapi kalau di bandaranya juga kalau melebihi 500 US dollar akan dipungut biaya juga. Iya, berarti sama-sama harus Iya, dibayar. sama-sama harus dibayar. Tapi kalau HP-nya misalnya sudah lama kita pakai, bukan HP baru, pengalaman saya nggak ada bayar. Iya. Biarpun Iya. HP-nya mahal. Iya.
di atas 500 HP-nya, kalau misalnya HP yang sudah kita pakai bukan HP baru. Satu lagi, kalau semisal bayar itu bayarnya gimana ya cara bayarnya? Oh iya, kalau cara bayarnya itu mereka ini tidak menggunakan langsung cash, tapi dikirim ke rekening dari pusatnya langsung, karena uangnya langsung ke pusat dan tercatat di kas negara. Nanti kalau dikirimnya secara cash, takutnya ada yang namanya korupsi gitu kan. Apa namanya, bea cukai kan terkenal dengan itulah. Dan menurut kamu gimana? Bea cukai benar nggak itu yang udah orang lihat seperti itu? Enggak sih, selama saya udah magang di sana, enggak ada sih. Mereka melakukannya sesuai SOP yang telah diatur dalam peraturan, karena mereka mengikuti peraturan Kemendak. Jadi uang nggak pernah masuk ke rekening Oh, mereka enggak. juga, Sejauh gitu ini kan? enggak. Langsung tidak terima tip, Iya. seperti itu ya. Oke, mungkin sudah kita ini ya. Boleh untuk Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. bisa juga ini saya keluar nanti report sendiri deh. Ini pause aja atau stop? Stop aja.